Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aulinuha dengan NIM G21122101. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Rekweb dengan Laravel Sunroom. Tugas project di sini saya akan menjelaskan dari app HTTP atau controller. Untuk bagian out controllernya, di sini public function login terdapat email dan password. Dan kemudian di bagian user token, untuk mendapatkan tokennya kita harus login dulu, nanti mendapatkan responnya token dan kita masukkan ke dalam kolom yang tersedia nanti. Untuk public function logout, di sini nanti kita mendapatkan tulisan logout sukses, dan di register, di bagian register, name, email, password yang tersedia di kolom nanti. Kita coba untuk buat token untuk pengguna seperti ini, dan kembalikan respon di bagian registrasi tadi, registrasi sukses, user token. Dan untuk di bagian controllernya dan di bagian dosen, di bagian dosennya kita harus membuat pertama-tama dengan isi validasi inputnya, nama, NIDN, dan mata kuliah dengan string maksimal 255 kata, NIDN maksimal 20 angka, dan mata kuliah maksimal 255 kata. Untuk membuat dosen baru, nama, NIDN, dan mata kuliah seperti ini. Untuk mengembalikan respon dosen berhasil dibuat, nanti kita mendapatkan seperti ini. Untuk, untuk membuat, untuk menampilkan semua data dosen, public function rate, kita membutuhkan public function rate atau dosen AL. Dan untuk mendapatkan dosen berdasarkan ID, kita bisa mengeceknya berdasarkan ID datanya. Cari berdasarkan ID dosen. Untuk ketika tidak ada data, nanti muncul tulisan dosen tidak ditemukan. Misal tidak ada data yang ada di dalam kolom. Mengupdate data dan berdasarkan ID, kita bisa mengupdate-nya berdasarkan ID yang kita mau. Semisal data berisi 5 data, kita mau mengedit ID nomor 3, kita menuliskan ID-nya di nomor 3 nanti. Validasi inputnya nama, NIDN seperti yang tadi. Untuk update data dosen, codingannya seperti ini. Dan nanti responnya dosen berhasil dibuat. Untuk public function delete juga seperti ini. Dan nanti kita muncul tulisan dosen berhasil dihapus. Untuk mahasiswa, di bagian mahasiswa, menambahkan mahasiswa juga sama seperti yang dosen. Public function create-nya bedanya cuma ini, nama, NIM, dan prodi. Untuk namanya maksimal 255 kata, dan NIM-nya maksimal 20 angka, dan prodi 255 kata. Untuk membuat mahasiswa baru, dengan seperti ini, dan mengembalikan respon berhasil, kita nanti mendapatkan tulisan mahasiswa berhasil dibuat. Untuk mendapatkan semua mahasiswa, public function read, untuk menambahkan data semua mahasiswa AL. Mendapatkan mahasiswa berdasarkan ID seperti yang tadi, kita bisa mengeceknya yang ingin kita pilih, dan cara mahasiswa cari mahasiswa berdasarkan ID yang tadi, mahasiswa tidak ditemukan apabila tidak ada data di dalamnya. Mengupdate data mahasiswa berdasarkan ID sama seperti update data mahasiswa. Untuk codingan seperti ini, kita misal nama mau ganti siapa, ini mau diganti, atau prodi mau diganti jurusan apa gitu. Untuk nanti kita mendapatkan tulisan mahasiswa berhasil diperbarui.
menghapus mahasiswa berdasarkan ID, kita bisa menghapusnya dan melampirkan ID yang ingin kita hapus. Dan nanti mendapatkan mahasiswa berhasil dihapus. Untuk di bagian mata kuliah, kontrolernya eh, sama persis, cuman berbeda kayak yang mahasiswa atau dosen. Public function grid-nya validasi input. Kita di sini saya membuat di nama, kode, dan SKS karena mata kuliah atau SKS-nya dan maksimal 255 kata. Untuk kodenya 10 angka dan SKS-nya maksimal 6 angka. Membuat mata kuliah baru atau grid di sini ada nama, kode, SKS yang nanti kita sesuai ini dan mengembalikan respon berhasil mata kuliah berhasil dibuat nantinya yang akan kita coba public function rate mata kuliah ambil semua mata kuliahnya. Untuk mendapatkan mata kuliah berdasarkan ID, kita bisa mengeceknya mata kuliah dengan mata kuliah tidak ditemukan apabila tidak ada mata kuliah yang ada di kolom tersebut. Mengupdate data mata kuliah berdasarkan ID. Sama seperti ini, nama kode SKS yang akan kita ubah, yang ingin kita edit, dan update data mata kuliahnya, dan alhasil mata kuliah berhasil diperbarui. Untuk di bagian delete, public function delete, kita cari mata kuliah berdasarkan ID untuk kita delete dan hapus mata kuliah, delete dan responnya mata kuliah berhasil dihapus. Untuk di bagian model dosen.php, terdapat nama NDN atau mata kuliah, kolom jurusan dosen, kolom NDN dosen, kolom nama dosen. Tentukan kolom yang bisa diisi melalui admin. Dan di bagian mahasiswa.php, menambahkan field yang boleh diisi secara massal, nama, NIM, prodi untuk mahasiswanya. Untuk matkul, tentukan kolom yang bisa diisi adalah nama, kode, dan SKS. Untuk user.php, Laravel Sandroom, tugas UAS ini, dan remember token, passwordnya remember token, name email password ini untuk login, dan di bagian bootstrap app kurang lebih codingannya seperti ini dan provider seperti ini. Dan kita masuk ke database di bagian migrasinya, reducer table, reducer, name email, email verification, password. Kita mendapatkan token waktu kita login, email, token, dan di bagian read table, eh, chess, key, value, expiration, chess log, sama ke owner expiration. Ini kita membuat kunci yang akan kita masukkan nanti dan di bagian job table-nya bagian function kurang lebih codingannya seperti ini dan create table-nya untuk akses token yang akan memunculkan tokennya nanti waktu login codingannya kok seperti ini. Untuk di bagian dosen table-nya create dosen, nama NIDN atau mata kuliah, dan di bagian mahasiswa terdapat bagian daftar nama, NIM, prodi seperti yang tadi. Untuk di bagian create matkul tabelnya juga sama. Oh, terus di bagian routes api.php-nya ini use app HTTP control matkul controller, dosen controller, mahasiswa controller, dan ini yang menyambungkan di bagian migrasinya tadi untuk menyambungkan yang akan kita praktekkan nanti. Untuk public router register route-nya di bagian post, untuk register di bagian post.
Dan untuk di bagian login, di bagian pos juga, untuk root dan logoutnya seperti ini. Dan mahasiswa root ini untuk menambahkan, menampilkan, mengupdate, dan mendelete. Kalau read di post, read di get, mahasiswa ID di get, put update, dan delete di delete. Untuk desain CRUD-nya juga sama, post read di post, read di get, ID di get, update di put, delete di delete. Untuk matkulnya juga sama seperti yang tadi, seperti yang dosen dan mahasiswanya. Untuk logout, route-nya di logout, maaf, route-nya di post, mahasiswa logout atau apa nanti langsung nggak bisa. Di bagian konsol seperti ini, dan di bagian web.php-nya seperti ini. Langsung kita coba menjalankan aplikasinya. PHP Artisan Chef. Kita mendapatkan alamat IP-nya dulu, kita copy, dan kita langsung masuk ke dalam aplikasi Postman. Kita copy di post, API, register, API.php. Untuk bagian register di bagian post, register di bagian post, terdapat name, email, password, password confirmation. 123 name Ulin 123 Maulana 123 @gmail.com, passwordnya Ulin 123 Ulin 123. Kita mencoba membuat user register successful. Ini kata yang ketika register seperti ini, dan kita mendapatkan token. Kita mencoba login dulu ketika ketika sudah daftar, login login di bagian pos. Untuk loginnya cuman ada email dan password. Email dan password ini kita hapus, di bagian name sama password konfirmasinya kita hapus. Berarti cuma ada email sama password. Maulana123 @gmail.com dan Ulin123. Login successful, kita mendapatkan token. Ini yang kita akan copy dan kita masukkan di authorization bearer token. Kita masukkan, dan kemudian di bagian register sudah, di bagian login sudah, kita akan ke mahasiswa. Mahasiswa create menggunakan pos, mahasiswa create body di bagian pos. Terdapat mahasiswa di bagian migration, nama Nimroti, nama Maulana Ulumnoha, nim G211220101, dan prodi teknik informatika. Kita coba, mahasiswa berhasil dibuat, dan datanya untuk ini ID yang ID 1 sama dengan ini, karena datanya cuma satu, kita baru registration tadi. Untuk kemudian kita mencoba read, mahasiswa readnya di get.
ID 1 Maulana Nuha D21100111101. Nama ning Prodi Teknik Informatika grade up, grade add, grade update. Dan kemudian kita mencoba mengupdate. Untuk update di push di xww nama Maulana Ulin Nuha kita ganti jadi Ulin Nuha. NIM G211220102. Kita coba ini kan 0101 0102 untuk prodi teknik sipil update. Kita tunggu. Maaf salah, kita belum menyantumkan ID-nya yang mau kita update. Mahasiswa berhasil diperbarui karena kita lupa yang akan di edit data yang keberapa, jadi kita tambahkan slash yang akan kita tambahkan. Mahasiswa berhasil dibuat Ulinuha G211220102 dengan prodi teknik sipil untuk update. Kemudian di bagian delete atau di bagian put, delete di bagian delete. Mahasiswa delete, delete slash 1. Mahasiswa berhasil dihapus. Ini yang akan mau kita delete di kolom yang keberapa, dan kemudian lanjut di bagian dosen, dosen create, kita mengganti dari mahasiswa menjadi dosen, dosen create. Ketika dosen create di bagian get, misal ini belum ada data dosennya karena kita baru registration tadi, kita mencoba tidak ada karena datanya kosong, kita mencoba create dosen, tabelnya berisi nama, NIDN, mata kuliah, nama, NIDN, dan mata kuliah. Kita mencoba mencari nama dosen, kita mencoba hmm, dosen, dan kita membuka SIMA, plus jadwal kuliah, misal nama, mobil application, Atmoko Nugroho, stm.ing, kita copy, dan NIDN-nya, NIDN Pak Atmoko, kita cari Pak Atmoko Nugroho, NIDN-nya 0606077501, kita copy. Untuk mata kuliah mobil application, kita tambahkan untuk untuk routes API, dosen create di bagian post.
dosen berhasil dibuat nama Atmoko Nugroho, NIDN-nya 0606077501 untuk mata kuliah Mobile Application ID 1. Ini kita sudah berhasil membuatnya, kita tinggal read. Untuk read di bagian get, maaf, ID 1 Pak Atmoko sudah seperti ini, dan kita mencoba mengeditnya atau update. ID 1 kita slash 1 di bagian www.from, nama, NIDN, mata underscore kuliah. Nah, untuk nama tadi Pak Atmoko kita coba ganti di Buleni Margareta. Kita coba edit untuk NIDN-nya Buleni. Kita cari Buleni. Buleni Margareta. Untuk NIDN-nya 06130986. Ini yang akan kita ubah buat mata kuliah. Buleninya rekayasa perangkat lunak. Maaf, ini belum kita ganti ke bagian put. Untuk update di bagian rootnya put. Dosen berhasil dibuat, berhasil diperbarui menjadi seperti ini, dan kita akan mendelete-nya, delete slash 1. Untuk dosen delete, rootnya di bagian delete. Dosen berhasil dihapus, dan kemudian kita pindah ke mata kuliah. Untuk mata kuliah, seperti yang bagian dosen dan mahasiswa tadi, untuk read, kita di bagian post ke from data yang mata kuliah berisi ma kode nama SKS. Kode nama mata kuliah dan SKS. Untuk kodenya kita mencoba dari rekayasa perangkat lunak, kodenya kita copy. Untuk nama rekayasa perangkat lunak dan SKS 3. Mata kuliah berhasil dibuat dengan nama rekayasa perangkat lunak, kode ini SKS sekian, dan ID 1. Kita mencoba menampilkan data bagian read. Untuk ini kita ganti ke bagian get. ID 1, kode ini nama rekayasa perangkat lunak SKS 3, dan untuk mengupdate update mata kuliah di bagian put, update, maaf, update, ganti kita put, masuk ke www from, kode nama kuliah, nama
mata kuliah SKS. Kita tadi mencoba di RPL, kita mencoba ke IoT. Kita ganti ke IoT, Internet of Things, kodenya Internet of Things. Kita copy untuk IoT 3 SKS. Kita mencoba mengupdate. Oh, maaf salah kita lupa menambahkan ID-nya. Mata kuliah berhasil diperbarui menjadi Internet of Things SKS 3 dengan kode sekian. Dan untuk delete kita tinggal menghapusnya saja seperti yang tadi. Delete postnya kita ganti delete dan ID yang mau kita delete yang kita inginkan. Mata kuliah berhasil dihapus dan route post logout di bagian post kita mencoba logout logout bagian post logout successful. Untuk sekian kurang lebih presentasi saya seperti ini. Apabila kurang atau ada kesalahan, minta maaf sebesar-besarnya, sebesar-besarnya. Saya Maulana Ulinoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.